Perkenalkan, nama saya Tri Astuti Mawarda, NPM 187002028 dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi. Oke, di sini saya berdiri. Saya di sini sebenarnya duduk, nggak berdiri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kapasitor tegangan tinggi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknik Tegangan Tinggi. Daripada lama-lama kita ngobrol, mendingan kita langsung aja ke materinya. Check it out. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang kapasitor tegangan tinggi lebih dalam lagi nih. Tapi sebelum kita mulai lagi lebih dalam, kita harus tahu dulu nih apa sih arti dari kapasitor tegangan tinggi. Kapasitor tegangan tinggi itu merupakan peralatan yang digunakan untuk instalasi tegangan tinggi yang lebih terutamanya untuk memperbaiki faktor daya pada sistem tenaga listrik. Umumnya, beban yang terdapat pada dalam jaringan listrik adalah beban induktif. Beban induktif yang terdapat pada sebuah jaringan listrik adalah seperti ada neon, ada heater, ada motor listrik, dan lain-lain. Sehingga beban listrik yang terbanyak adalah beban induktif. Dan cara untuk menghilangi atau mengurangi beban induktif ini memerlukan kompensator, yaitu kapasitor bank. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis kapasitor. Yang pertama ada kapasitor sistem tenaga listrik. Terus yang keduanya ada kapasitor laboratorium tinggi. Terus yang ketiganya ada kapasitor pembangkit frekuensi tinggi. Terus yang terakhir ada kapasitor gulung. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, untuk menghilangkan atau mengurangi komponen daya induktif, kita memerlukan kompensator, yaitu kapasitor bank. Kapasitor bank dibentuk dari beberapa unit kapasitor satu fasa. Mula-mulanya itu, beberapa unit kapasitor dihubungkan secara paralel untuk mendapatkan satu kelompok kapasitor. Lalu, beberapa kelompok kapasitor itu dihubungkan secara seri untuk apa? Untuk mendapatkan satu kapasitor satu fasa. Lalu selanjutnya itu, 3 kapasitor satu fasa dihubungkan kepada bintang atau delta untuk memperoleh kapasitor bank 3 fasa. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya kita lebih mengetahui bagaimana bentuk dari kapasitor 3 fasa, ada di slide selanjutnya. Oh iya, pada umumnya kapasitor dapat beroperasi kontinu melebihi spesifikasi nominal kapasitor, tapi biasanya pada batas tertentu. Dan dalam pengoperasian suatu kapasitor ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Di sini kita bakalan ngebahas hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengoperasian kapasitor. Dalam pengoperasian suatu kapasitor, faktor-faktor berikut ini perlu diperhatikan. Temperatur udara di sekitar kapasitor harus di bawah ambang batas. Ketinggian lokasi kapasitor tidak lebih daripada 1.800 meter di atas permukaan laut. Tegangan antar terminai dengan dinding bejana atau tangki kapasitor tidak melebihi tegangan yang ditetapkan untuk kelas isolasinya. Tegangan operasi tidak mengandung harmonisa. Frekuensi tegangan operasi sama dengan frekuensi nominal. Temperatur sekitar tidak lebih ambang batas maksimum, dan ada tidaknya tekanan pada kapasitor akibat radiasi panas yang bersumber dari benda-benda di sekitarnya, asap, debu, getaran mekanis yang mungkin menerpa unit kapasitor. Nah, tadi kita udah ngebahas nih apa aja sih yang perlu kita perhatikan, faktor-faktor apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pengoperasian suatu kapasitor. Selanjutnya, kita bakalan ngebahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan supaya suatu kapasitor itu umurnya menjadi panjang. Untuk memperpanjang umur suatu kapasitor bank, dilakukan caranya sebagai berikut. 1. Susunan unit-unit kapasitor harus memiliki jalan bagi sirkulasi udara. 2. Menempatkan kapasitor di kawasan temperatur rendah. 3. Mendinginkan kapasitor dengan udara paksa. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang kapasitor tegangan tinggi dari saya. Maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang pas untuk kalimat-kalimatnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.